Yang paling oke nih 03, yang paling masuk akal lah gitu. Dari gagasan-gagasannya, ada difabel dipikirin, ada pendidikan dipikirin gitu, ada orang daerah dipikirin gitu, untuk anak Bayangkara dipikirin gitu. Yang 01 ya kita tahu lah itu isinya puisi Khairul Anwar ya, jadi kumpulan-kumpulan puisi Khairul Anwar dijadiin gagasan. Makanya terlalu tinggi gitu. Kalau 02 nggak masuk akal juga itu. Aneh banget ya, masa ada kebijakan ngasih makan gratis. Makan siang doang lagi, sorenya lapar lagi. Kalau mau ngasih makan gratis pagi siang malam dong. Emang kita makan sehari sekali. Kita nih makannya makan nasi, nggak kayak anda makan duit rakyat. Kenyang pasti. Makan siang doang kenyang pasti kalau makan duit rakyat. Lihat aja Hambalang apa kabar. Teman, selamat datang di acara Desak Prabowo. Karena dari tadi materinya desak ke sana semua ya. Iya ya. Tapi sempat ada yang bilang, gila Anies keren banget bikin acara Desak Anies. Bahkan 03 ikutan tuh, ada tabrak Prof Mahfud. Tapi kok 02 nggak berani ngikutin acara kayak gitu ya? Karena Prabowo nggak perlu bikin acara desak-desakan. Karena dia udah terdesak masa lalunya sendiri. Asik. Di pemilu ini capres paslon ada 3 teman-teman. Ada 01, ada 03, ada kosong banget. Asli kosong banget kan? Kampanye bagi-bagi susu. Sales Cimori loh. Lah iya kan, CFD bagi-bagi susu sama sales itu. Aneh bener, aneh bener. Sekarang gini, masa ada capres yang dipaksakan masuk kontestasi dengan proses yang sebegitu kita tahu proses yang tidak benar gitu. Terus ujuk-ujuk jualan anak muda kata gua. Ya kan, pilihannya ini saatnya anak muda. Lah, saya mewakili anak muda. Lu tahu frasa kata mewakili kan? Frasa kata mewakili itu maksudnya adalah senasib dan sepenanggungan. Ada orang mewakili nelayan, berarti bisa jadi dia nelayan atau anak nelayan yang hidup di kampung nelayan. Masuk akal. Ada orang mewakilin petani. Masuk akal karena kehidupannya sehari-hari bertani. Sekarang gini, ada orang yang ngaku anak muda, dan dia bilang ngaku mewakili anak muda. Anak muda mana yang bapaknya presiden? Kan dia doang anjing. Ada sih, tapi kan negara lain ya. Ya enggak? Kan bukan urusan kita juga. Ketimbang jualan anak muda, jualan kelapa muda aja dulu. Biar tahu mana yang isi, mana yang kosong. Ya kan? Ya masuk akal juga guys ya. Siapa bilang Mas Gibran ini mewakili anak muda ya? Anak muda yang mana ya? Rata-rata yang saya reaksi videonya guys ya, anak-anak muda yang pada cerdas-cerdas ini, mereka mengatakan bahwa mereka tidak merasa diwakili oleh Mas Gibran ya. Karena anak-anak muda ini paham bahwa segala sesuatu itu kita harus berproses ya. Tidak bisa langsung instan ya, apalagi menggunakan cara-cara yang tidak beradab, melanggar etika, melanggar aturan, melanggar undang-undang, melanggar konstitusi ya. Masih banyak anak muda yang kalau kita mengambil ukuran dari kecerdasan ini ya, yang lebih cerdas dari Gibran itu ada begitu banyak guys ya. Raffi Ahmad itu kan juga cerdas, anak muda juga. Pertanyaannya, kenapa harus Mas Gibran? Ya karena kalau bukan anak presiden ya tidak mungkin dong, ya kan? Jadi anak-anak muda sekarang bisa melihat dan mampu memahami akan hal tersebut, ya. Jadi anak-anak muda ingin mengembalikan demokrasi kita ke rel yang benar, ya. Oke guys, selanjutnya kita akan dengarkan lagi. Saya rasa ini keren untuk kita dengarkan ya, terutama untuk generasi-generasi muda guys. Teman-teman di sini juga, kalau ini based on research, based on apa yang teman-teman bisa baca di media-media, terutama di sosial media. Ada penyesatan informasi, ada penyesatan narasi. Pemilu ini seakan-akan ingin diarahkan menjadi sebuah arisan keluarga.
Padahal hakikatnya pemilu adalah kumpulan dari hasil permenungan isi kepala kita, isi hati kita dari masing-masing individu yang punya hak yang sama, yang punya saham yang sama untuk menekankan, untuk kemudian memilih sikapnya. Pemilu itu bukan masalah tegak lurus atau tidak terhadap Jokowi. Pemilu itu bukan masalah tegak lurus terhadap Megawati atau Surya Paloh. Tapi pemilu adalah waktu buat kita menunjukkan sikap tegak lurus kita kepada nilai-nilai yang kita yakini. Kenapa saya perlu sampaikan itu? Miris hati saya, billboard berseliweran di kota-kota besar dari partai yang katanya berisikan anak-anak muda yang berpikiran progresif, tapi kemudian mengatakan tegak lurus kepada keluarga tertentu. Kembalikanlah pemilu bagaimana kepada nilai-nilai yang kita yakini. Contoh saya pribadi mungkin berbeda dengan teman-teman di sini. Saya penganut Romo Magnis dalam mendefinisikan pemilu yang menurut saya tidak ada quotes terbaik mendefinisikan pemilu seperti yang Romo Magnis sebutkan. Kita memang tidak bisa mencari terbaik di antara yang terbaik karena memang parpol kita masih jauh dari mapan, sistem politik kita masih jauh dari mapan, undang-undang politik kita berubah tiap 5 tahun. Tapi minimal ayo berpartisipasi mencegah yang terburuk berkuasa. Itu nilai. Saya tidak tahu teman-teman di sini punya nilai mendefinisikan yang terburuk itu sama atau tidak. Tapi kalau saya pribadi simple. Yang terburuk pertama, haram hukumnya buat saya seorang Yunarto Wijaya memilih seorang capres yang tangannya pernah berdarah dalam sejarah. Darah nyawa saja murah, apalagi yang lain. Tone down. Yang kedua buat saya juga haram hukumnya memilih seseorang yang menggunakan cara paling primitif dalam berebut kekuasaan, sehingga kemudian kita bukan hanya kembali ke sebelum reformasi, bukan hanya kembali ke sebelum 1945, tapi kembali ke sebelum 1928 ketika kita sepakat etnis, ras, agama kita satukan dalam nusa dan bangsa. Apakah ada dari 3 capres itu yang pernah tangannya berdarah dalam sejarah? Apakah ada dari 3 capres ini yang pernah melakukan politik pecah belah? Gampang milihnya kemudian kan? Kalau kita sepakat, kita kembalikan kepada nilai-nilai, bukan kemudian mendefinisikan pemilu adalah saat ini jatahnya keluarga saya, anak saya. Lawan Jokowi. Yang ketiga, saya ingin sekali teman-teman kita memastikan, kita meluruskan bahwa pemilu ini sejatinya adalah memilih 3 capres yang namanya Prabowo, Anies, dan Ganjar. Bukan memilih capres boneka didasarkan siapa yang di belakangnya. Kita bukan memilih Megawati, kita bukan memilih Surya Paloh, kita bukan memilih apalagi Jokowi. Karena ada yang sepertinya nggak pede. Calonnya itu punya personal branding yang kuat. Makanya pertarungan Pilpres diarahkan menjadi pertarungan ini bukan Prabowo, bukan Anies, bukan Ganjar. Ini adalah tentang Joko Widodo. Kasihan sekali capresnya diletakkan hanya menjadi capres boneka. Jadi ketika kita ingin berimajinasi 5 tahun ke depan, lihatlah track record Ganjar, lihatlah track record Prabowo, lihatlah karakter seorang Anies. Kenapa saya katakan itu? Ini bukan sekedar sebuah orasi. Dalam sistem presidensial, teman-teman, yang memilih seorang presiden
Nggak ada tuh sejarahnya seorang presiden yang adalah kepala pemerintahan sekaligus kepala negara yang sangat powerful itu bisa dituduh akan menjadi boneka, akan menjadi petugas partai. Tidak pernah ada sejarahnya dalam dunia. Jadi ketika ada yang menuduh bahwa Ganjar akan menjadi petugas partai, silahkan dilihat apakah Jokowi berasal dari sesama partai merah atau tidak ketika dulu maju 2014. Bahkan kalau saya mau berbicara pada hal-hal yang bersifat lebih mimik saja misalnya. Kalau ada yang mengatakan Ganjar ini merah banget, nurut banget sama ibu. Setahu saya Ganjar tidak pernah mencium tangan Ibu Mega seperti seorang Jokowi dulu ingin jadi capres selalu mencium tangan Ibu Mega. Ini fakta. Bahkan kalau kita ingin mengembalikan kepada apa yang kemudian kita bisa nilai secara objektif, nilailah seseorang pada saat menjadi gubernur seperti seorang Ganjar. Ada nggak yang bisa membuktikan satu kebijakan saja Ganjar Pranowo ketika berkuasa dimajukan oleh partai tertentu, dia membuat kebijakan yang menunjukkan dia hanya petugas partai dan bukan petugas rakyat? Tidak ada yang bisa menjelaskan. Ini yang saya minta teman-teman coba luruskan. Fakta empirisnya ada, data-datanya ada. Sama dengan bodohnya sekelompok orang dan pemilih yang merasa bahwa ketika Prabowo yang berkuasa tetapi the real president is Jokowi. Itu tidak ada ceritanya Bapak Ibu. Tadi saya sudah katakan, yang namanya presiden ketika sudah terpilih, dia akan menjadi sangat powerful. Dia pegang kekuasaan sebagai kepala pemerintahan, dia pegang kekuasaan sebagai kepala negara. Apa contoh konkretnya? Sedang terjadi 10 hari lalu di Filipina, ketika ada sekelompok orang pendukung Duterte yang merasa the real president itu akan tetap Duterte karena Bongbong Marcos berpasangan dengan Sara Duterte. Apa yang terjadi? Belum 2 tahun pemerintahannya berkuasa, lalu kemudian keluarga Duterte meminta Bongbong Marcos turun karena kemudian Bongbong Marcos nggak manut sama kesepakatan politik yang dibuat di antara dua keluarga itu. Apakah kita ingin mengulang apa yang terjadi pada Filipina? Apakah kita percaya presiden terpilih bisa diatur-atur begitu saja oleh orang yang merasa sudah menjadikannya? Apakah Bapak Ibu percaya? Mari kita satukan hati kita, pikiran kita. Sisa waktu 5 hari, kita siap maju ke putaran kedua dan kita menangkan bukan hanya Ganjar Pranowo Mahfud MD, kita kembalikan arah reformasi kita menangkan kembali demokrasi kita. Tetap teman-teman, tensi harus tetap kita turunkan, walaupun pasti akan terasa memanas di luar. Harus selalu diingat, nomor 1 buat kita tetap Tuhan, tensinya sepanas apapun. Nomor 2, persahabatan dan keluarga jangan kita lupakan dalam pemilu. Tetapi kalau urusan memilih dalam pemilu, itu urusan nomor. Urusan politik dan pemilu itu urusan nomor. Sekali lagi, urusan dalam pemilu 14 Februari 2024 itu urusan nomor. Terima kasih. Wow, luar biasa sekali ya apa yang disampaikan oleh Bang Yunarto Wijaya ini, memberikan pencerahan kepada teman-teman ya, kepada para hadirin yang hadir dalam acara tersebut guys ya. Ada beberapa poin-poin menarik yang disampaikan oleh Mas Yunarto Wijaya ini ya. Salah satunya adalah haram bagi beliau untuk memilih capres yang tangannya pernah berdarah dengan masa lalu. Lalu kemudian beliau juga mengutip kata-kata yang sangat luar biasa dari Romo Magnis ya,
bahwa kalau kita memilih atau mencari yang terbaik mungkin sulit ya. Tapi dengan Pilpres atau pemilu kali ini kita berusaha untuk mencegah yang terburuk berkuasa guys. Ya, menurut saya keren banget guys ya kalau anak muda diberikan ruang ya untuk berorasi, untuk menyampaikan aspirasi seperti ini ya, dan menentukan pilihan mana yang benar-benar tepat bagi masa depan bangsa dan negara kita. Tadi Mas Yunarto juga menyampaikan kalau Pak Ganjar ini selalu di framing dia adalah petugas partai, kita harus kembali lagi juga dong ya. Dulu ketika Pak Jokowi awal-awal juga disebutkan seperti itu ya, bahkan Pak Jokowi sampai harus mencium tangan Ibu Mega ya. Teman-teman pasti masih ingat dengan momen tersebut, masih ada foto-foto yang tersebar di internet ya, di mana Pak Jokowi ketika bertemu dengan Ibu Mega awal-awalnya itu sampai mencium tangan ya. Dan tadi ada salah satu audiens yang berteriak Jokowi penjilat, mohon maaf ya. Ya itu artinya ya ketika Anda masih di bawah lalu kemudian Anda ingin berkuasa, Anda begitu menghargai, menghormati orang tersebut. Tapi ketika sudah mendapatkan kekuasaan, Anda melupakannya, Anda berkhianat ya. Lalu kemudian Anda memilih pasangan capres yang sebetulnya itu kontradiktif dengan pilihan bagi mayoritas pendukung-pendukung Anda. Kalau kita saksikan Pak Ganjar ya, Pak Ganjar jarang sekali atau hampir tidak pernah kita menemukan di mana Pak Ganjar itu mencium tangan Ibu Mega ya. Ini artinya ada satu nilai tersendiri dalam diri Pak Ganjar bahwa beliau mempunyai prinsip dan ketegasan meskipun dilabelisasi sebagai petugas partai, namun bukan berarti beliau tunduk dan menjadi alat dari partai tersebut. Sebaliknya dengan otorisasi dari partai tersebut beliau gunakan, beliau manfaatkan untuk bagaimana ketika dia menjalani tugasnya nanti, ketika dia memegang kekuasaan nanti ya, itu ada kekuatan yang mendukung untuk mengeksekusi dan bisa melaksanakan semua program-programnya ya, atau semua yang akan dia kerjakan untuk kebaikan-kebaikan bagi bangsa dan negara kita. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saya Haji Elang Mangkubumi selaku pimpinan Majelis Dzikir Padepokan Bumi Alit Pajajaran, Cikesal, Serang, Banten menghimbau kepada seluruh keluarga besar Majelis Dzikir Bumi Alit Pajajaran untuk menggunakan hak suaranya pada tanggal 14 Februari 2024, memastikan datang ke TPS dan mencoblos nomor urut 3, yaitu Bapak Haji Ganjar Pranowo dan Profesor Dr. Mahfud MD. Mari kita bersama-sama berjuang, kita bersama-sama yakinkan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa presiden dan wakil presiden yang kita pilih adalah presiden dan wakil presiden yang pro rakyat, menjaga demokrasi, dan menginginkan Indonesia lebih maju dan lebih baik lagi. Salam saset, tas, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tinggal 2 hari lagi ya dari video yang saya tampilkan ini atau yang teman-teman saksikan ini, kita akan sama-sama menuju tempat pemungutan suara guys ya. Dan silakan guys ya, mari kita sama-sama mendukung presiden yang mau bekerja dengan tulus, bekerja dengan baik ya, yang dekat dengan rakyat untuk kemajuan bangsa dan negara kita ya. Jangan lupa guys ya, ajak semua keluarga kita ya, ajak semua kenalan kita, sahabat-sahabat kita ya, yakinkan mereka untuk memilih pasangan Ganjar Mahfud ya. Karena kita yakin, kita percaya dengan melihat semua potensi dari ketiga capres yang ada, karakter mereka ya, pengalaman mereka, kapasitas dan integritas mereka ya, Ganjar Mahfud lebih layak untuk menjadi presiden dan juga wakil presiden Republik Indonesia tahun 2024-2029 ya. Oke, terima kasih ya teman-teman sudah menyaksikan konten ini. Tetap semangat dan jangan lupa selalu jaga kesehatan, jaga persatuan dan jaga persaudaraan. Saya Bastian Sebos, sampai jumpa lagi.